Nah, kemudian ngomongin soal mengatasi resistensi perubahan dan HIPPO. Mengatasi resistensi terhadap perubahan dan HIPPO atau Highest Paid Person Opinion adalah tantangan besar dalam penerapan AI. Nah, resistensi ini sering muncul ketika eksekutif yang nyaman dengan metode lama menolak adopsi teknologi baru. Oke, ini juga sering banget saya alami kalau ngomongin soal pengadopsian teknologi baru ke perusahaan yang udah lama banget stabil. Jadi atasan-atasan atau eksekutif itu skeptis dengan teknologi baru karena ya teknologi lama yang udah mereka bangun itu emang udah bagus, udah stabil, dan ngapain kita ganti ke teknologi baru yang kita nggak tahu nanti akurasinya kayak gimana, kemudian stabil atau enggak. Jadi lebih ke mengedepankan kenyamanan yang udah mereka miliki dan mempertimbangkan berbagai resiko-resiko yang dapat terjadi kalau kita pakai teknologi baru gitu ya. Itu kalau ngomongin soal klien yang emang udah stabil gitu pakai teknologi lama. Nah, sementara HIPPO ini merujuk pada keputusan yang didorong oleh pendapat eksekutif dengan gaji tertinggi meskipun data menunjukkan sebaliknya. Ini biasanya ngomongin soal karyawan atau eksekutif yang punya posisi tinggi ya. Itu biasanya punya hak atau punya power ya, punya power buat mutusin teknologi ini bisa diadopsi atau enggak gitu. Nah, kedua faktor ini dapat menghambat pemanfaatan penuh AI yang seharusnya mengoptimalkan pengambilan keputusan berbasis data gitu. Jadi mungkin di sini konteksnya mungkin eksekutif itu bisa membatasi data-data yang harusnya diperlukan sama AI, tapi data itu malah nggak dikasih sama eksekutif. Tapi biasanya eksekutif juga kan memiliki alasan kuat buat melakukan itu gitu. Penting untuk mengatasi ini dengan mengedepankan data dan perspektif yang objektif di atas intuisi dan keyakinan pribadi. Ini ngomongin soal eksekutif atau pebisnisnya ya. Jadi kalau teman-teman nanti jadi staf pekerja, misal jadi data science di suatu perusahaan, itu teman-teman perlu tahu bahwasanya keputusan pengadopsian teknologi AI atau teknologi baru yang teman-teman kembangin itu perlu birokrasi ya, perlu evaluasi, perlu diskusi, perlu rapat sama eksekutif yang punya bisnisnya gitu. Jadi teman-teman kalau memang nanti bekerja ya, itu teman-teman perlu tahu nih struktural daripada keputusan manajerialnya gitu. Nah, ini kemudian ngomongin soal resistensi perubahan. Resistensi perubahan ini sering terjadi ketika eksekutif atau manajer yang berpengalaman merasa nyaman dengan cara lama dengan enggan menerima metode baru seperti analisis data dan teknologi terpusat. Ini udah kita bahas tadi. Kemudian meskipun data dan teknologi dapat menawarkan wawasan berharga, seringkali keputusan strategis tetap diambil berdasarkan intuisi dan pengalaman pribadi daripada hasil analisis data. Ini sangat sering terjadi. Kemudian hal ini terutama berlaku jika perubahan dianggap mengancam kekuasaan atau metode yang telah terbukti berhasil di masa lalu. Nah, ini lebih ke perspektif daripada perusahaannya ingin maju atau enggak, atau ingin mengadopsi teknologi baru atau enggak gitu. Ini juga udah menyangkut ke, kalau ngomongin soal kekuasaan udah nyangkut soal personalitas dah. Ini ngomongin soal HIPPO nih. HIPPO itu tadi Highest Paid Person Opinion. Jadi ada person yang punya pengaruh tinggi di perusahaan yang bisa mempengaruhi keputusan bisnis perusahaan tersebut gitu. Dimana keputusan penting sering dipengaruhi oleh pendapat eksekutif tersebut meskipun ada bukti analisis data yang mungkin bertentangan dengan orang tersebut. Nah, orang HIPPO ini biasanya seringkali menolak pendekatan basis data dan lebih memilih untuk mendasarkan keputusan pada keyakinan pribadi mereka. Biasanya orang yang punya gaji tinggi kan punya value ya, punya value sendiri, kemudian punya analisa sendiri, punya intuisi sendiri, hingga pengalaman mereka sendiri. Jadi menurut mereka pasti, oh ternyata harusnya kayak gini nih gitu. Biasanya keputusan yang mereka punya ya berdasarkan intuisi dan pengalaman itu berbeda sama data yang udah kita analisis gitu. Itu sering banget yang bisa kita temui gitu. Jadi nanti sebagai data analis sebenarnya kita ngelaporin apa yang kita temukan aja gitu. Baik lagi keputusannya nanti ada di eksekutif. Yang bisa kita lakukan itu coba menemukan insight yang ada pada data untuk kemudian dilaporkan agar eksekutif itu bisa dengan mudah mengetahui atau bisa mudah mencari tahu kemungkinan apa aja yang bisa kita ambil berdasarkan data ya, berdasarkan laporan daripada datanya gitu.